Baiklah, kita masuki acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah agama tentang peringatan Isra wa Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Yanur dari Kedua. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjidil nur litadhkiri Isra'i wa Mi'raji sayyidina Muhammadin an-nabiyyil mashhur. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد سيدنا محمد سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد عبد الشكور وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى آخر الأيام والدهور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraib serta para alim ulama, para tuan-tuan guru, afwan maaf ulun tidak menyebutkan nama pian satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian berataan. Yang terhormat para pejabat pemerintah baik dari sipil, TNI maupun Polri yang berhadir pada malam hari ini, yang ulun hormati segenap para panitia penyelenggara dan para relawan yang bertugas pada acara malam hari ini, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan, yang ulun banggakan, mudah-mudahan sabarataan yang hadir dan yang mengikuti live streaming pada malam hari ini dapat rahmat yang banyak dari Allah serta tidak pulang dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita berkumpul untuk mengenang sebuah peristiwa yang terjadi pada diri baginda Nabi SAW. Sebuah peristiwa besar yang dinobatkan sebagai mukjizat kedua yang terbesar bagi Nabi SAW setelah Al-Quranul Karim. Sebuah peristiwa perjalanan yang dijalani oleh baginda mulai dari perjalanan horizontal sampai menempuh perjalanan vertikal. Perjalanan yang ditempuh dari alam nyata yang bisa disaksikan oleh mata kepala manusia sampai Nabi menembus kepada alam yang mustahil bisa ditembus oleh mata kepala manusia awam. Perjalanan yang sangat-sangat panjang, akan tetapi ditempuh dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Inilah perjalanan Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 tahun sebelum Hijriah, 1 tahun sebelum Nabi pindah ke Madinah, saat umur baginda Nabi 51 tahun 9 bulan. Dalam perjalanan tersebut baginda Nabi SAW diperjalankan dari satu masjid ke masjid yang lain, dari tempat mulia menuju ke tempat mulia yang lain.
yang pada saat itu masjid cuma ada dua. Pada saat itu masjid cuma ada dua, ya ada Masjidil Haram dan ada Masjidil Aqsa. Masjidil Haram masjid yang pertama kali ada di muka bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakah. Sesungguhnya yang pertama kali rumah Allah diletakkan di muka bumi Makkah. Yang ada di tanah suci Mekah itu rumah Allah pertama di muka bumi. Penyebutannya bukan Baitullah tapi Baitul Ma'mur. Penyebutannya dahulu. Ketika terjadi banjir tsunami zaman Nabi Nuh, Baitul Ma'mur diangkat ke langit yang ketujuh, maka di muka bumi tidak ada lagi Baitul Ma'mur. Zaman Nabi Ibrahim diperbaharui, di mana bekas Baitul Ma'mur itu dan di mana bujurannya nang di atas langit, di situ ditajam pondasi bahasa. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim dan anak sidin maulahakan fotokopiannya nang asalnya, sasamaannya nang asal, di mana bahari Baitul Ma'mur situ juga tajak Baitullah. Nah ini diprediksi sebagai tempat yang paling rendah ada di muka bumi. Dataran yang paling rendah ada di muka bumi, itulah letaknya Baitullah yang ada di Makkah. Nah itu sindirannya jauh ulama tasawuf, karena Ka'bah itu marandah, akhirnya orang datangan menuntiinya. Itulah jar Rasulullah, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa tawadhu, kada sombong, kada koyo, kada congkak, kada ungah, kada agak, maka Allah angkat derajatnya. Asal hidup jangan sombong. Tapi bilanya sombong, Tuhan kada mau mengangkat derajat. Ka'bah itu karena ia diam di tempat yang rendah, maka orang dari seluruh penjuru dunia berbondong-bondong menyasarinya. Barakat inya merendah diri. Jadi sindirannya lawan kita berdaan. Ayo kita belajar jadi orang yang hidup ini kada sombong. Belajar jadi manusia yang kada sombong. Pian hendak maambihi sombong, caranya ada beberapa macam. Satu, ingatakan bahari asal mula kejadian diri pian dari mana. Beradaan nang kacumbungan ini nah, asalnya dari setetes air mani. Banyu mani itu harap kakada. Banyu mani itu berbau, kemana-mana bawa orang jijik melihat. Yalah, itu pancirian banyu mani. Tumun dalam fikih jelas benar toh. Banyu nang keluar di kamaluan setelah puncaknya syahwat, keluarnya dengan cara mancurat, disertai rasa nyaman, warnanya pina karuh-karuh dan berbau pina mahong-mahong. Bujuran itu dalam fikih ini kan lanji kan ya. Ini kan sedikit padahal lanji. Besar dipikir, biar belajar fikih kawal sama liong tuh. Kata kawal. Nah, itu panciriannya. Dari banyu ini dipilih Tuhan jadi kita nih. Ingatakan Pak, wah ini nah jadi orang alim, wah ini jadi orang sugih, wah ini bungas, wah ini gagah, wah ini banyak pengikut, wah yang ini jadi orang hebat, keturunan orang mulia. Ingatakan bahari setetes banyu mani nak ada harganya. Satu, insya Allah hidup kada sombong. Yang kedua, ingatakan seorang keluar apa nang dibawa ke muka bumi ini. Adakah nang lahir sudah bebajo? Ada. Mun hendak pakarudung ada. Lahir hendak pakarudung, anak sapu pulut. Pas lahir berendak umanya parah dah kada ingat macul sarawar. Jangan tidak pakarudung anak. Untung sawat macul, sapu pulut seorang ada nyebut orang kada. Kadada nang lahir sudah bebajo, dada. Adakah nang lahir begenggaman tangan membawa intan? Ada. Adakah nang lahir tangan begenggaman membawa duit? Kadada.
kosong bawaan dan apa-apa begenggaman tangan itu gin bidan mau urakan tangan akhirnya curang Tuhan nggak ada dibuka tangan anak tuh pamalarnya dunia hanya dipikute jadi dilapas di orang Tuhan sebagian pamalar ini kita keluar kada ada bawaan apa-apa bersimbah darah di mana masuknya banyu di situ pulang keluarnya itu normal menanggapi normal tuh ya bebalah teman diangkat orang keluar bersimbah darah mana keharapan kita mana jakanya kada ada bidan membersihi parah ingatakan kayak itu dan insya Allah kada sombong ingatakan pulang kemana-mana namun bawa dalam paparutan ini namanya nih ini tahi nih tabung tahi bungas kayak apa aja harap kayak apa aja orangnya dalam parut tahi jangan sombong tahi nanti dibawa kemana-mana jangan hendak sombong untuhan nih kada membungkus awak kita pakai kulit dada nah hakunnya baparak lawan kita tapi karena dibungkus Allah kita dipakai kulit akhirnya orang hakun baparak kita orang hakun bakawan kita coba jaga dibuka Tuhan begini siapa hakun baparak parut lilit wara isinya kepuntal nah, di dalam parut lilit tahi proses pencernaan apa yang dimakan keluar jalan luar apa aja yang dimakan ya nasi putih ya keluarnya kuning ya yang paling jujur tuh nasi kuning makan kuning keluar kuning nah, itu jujur itu kenal lain-lain semuaan prosesnya tahi jadinya ingatakan ya saharat-harat diri kita pasti membawa tahi jangan sombong gitu telah jangan sombong nang alim jangan sombong hai orang alim jangan sombong ikam kada siapa-siapa lamun kada ada orang nang kada alim barangkat ada nang kada alim lalu ikam bisa betulan alim jakanya alim berataan ada orang yang seorang alim ada mungkin orang alim karena ada nang kada alim akhirnya kita bisa betulan alim maka jadi orang alim jangan sombong kayak apa jadi sombongnya orang alim diantaranya kada mau marawa orang bila tetamu orang meruntuh muham maramot muham ditagur-tagur guru jurang muhasidin karas muham jangan kayak itu kita tabassam senyum wajah itu dihiasi dengan senyuman cuman ya dasar ada bang manusia nang muha dasar karas mulai pembawaan dalam parot karas itu orang ada apa-apa kayak apa kalau orang tertawa tatap siring karas itu ajal udah nyembak namun nangka kayak kita kurehing terus kurehing aja berpasangan di mana-mana tunggul gitu kurehing ada jadi masalah apalagi janda kurehingnya lanjut ya begaya aja gitu ada intinya tak kurehing lawan orang itu alim jangan sombong banyak beribadah jangan sombong nah bungas jangan sombong bibinian nih bungas jangan sombong binian mengatakan ada tunggal pian bungas banyak lagi binian lain bungas pada pian pian tuh nah merasa bungas cara bini muha pian karena bungas yang pian anak cantik tanding kalau oh bungas ulun guru aja pada asyanti ya oke lah punya bungas pian pada asyanti pian tolak ke Makkah mau hendak menanding bungasnya pian tanding muhabian lawan bubuhan Uzbekistan bubuhan Uzbekistan tuh biar kada make up muhanya putih bersih ada habang-habangnya kada ada make up alami matanya biru kada pakai soklet kalau kita kena mata biru bukan soklet dulu ada habang ada biru macam-macam dipasangin di mata buatnya mata asli biru bungas seorang ada lagi nang bungas pada seorang jangan sombong stumat Tuhan hendak mau lang ada bungas rabah di aspal tak cium aspal langlas muha kan ada nyaman lagi nanti lah langlas nih segura-gura lingsang muha bungas lagi kan aspal ada lagi jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta rakai muha ada nyaman sugih jangan sombong ingat di atas pian masih ada nasugih pada pian pian berapa visi kekayaan masih ada cokong-cokong yang lain bos-bos yang lain
jangan sombong. Gagah, jangan sombong. Jagau, jangan sombong. Satu umat Tuhan hendak mulai lama. Penamparan orangnya malam ini setrok. Awalnya lagi nampar orang isok. Kenapa lagi? Keturunan orang mulia, jangan sombong. Karena ada yang lebih mulia daripada dia. Jangan sombong. Banyak bisi pengikut, jangan sombong. Banyak bisi langganan, jangan sombong. Banyak bisi followers, banyak bisi subscriber, jangan sombong. Semua itu titipan Allah. Ingatakan kita kada napa-napa, kita kada siapa-siapa. Kita nih hidup di dunia kisahnya warak. Kada ada sebujurnya kita. Dada Allah Ta'ala benar yang menghendaki kita nih hidup. Jangan tidak mati. Makanya tampulu kita hidup, ayo didik diri kita. Jangan jadi manusia yang sombong. Dan kembali ke pembahasan. Rumah Allah yang pertama ada di muka bumi, Makkah, Baitullah, nah ada di Makkah. Berselang 40 tahun kemudian, banahu Adamu ba'da an banal Ka'bata bi arba'ina sanatan. Nabi Adam membina satu masjid lagi yang disebut dengan Masjidul Aqsa. Jarak bangunan antara Mekah dan Palestina 40 tahun beda usianya. Setelah ada Baitullah, baru ada Baitul Maqdis di Palestina. 40 tahun jaraknya. Dari satu masjid ke satu masjid, ini perjalanan Nabi. Dan ini contoh bagi kita berataan bahwa Nabi itu adalah sosok pelopor yang mencontohkan kepada kita untuk memakmurkan masjid. Sesuai dengan tema panitia malam hari ini, semangat istiqomah, semangat untuk memakmurkan masjid. Nabi itu menjadi pelopor, menjadi orang yang pertama mencontohkan untuk memakmurkan masjid. Berangkat dari masjid menuju ke masjid. Berangkat dari masjid menuju ke masjid. Dan coba lihat bagaimana perjalanan Nabi waktu Isra Mi'raj. Ketika Nabi sudah diperjalankan dari Makkah menuju Baitul Maqdis, sampai ke Baitul Maqdis, baginda Nabi pun manali iburah. Turun baginda Nabi manali iburah. Jakanya kada ditali iburah itu kan juga. Cuman kenapakah maka ditali pelajaran hajabang? Artinya Nabi pun menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, hatinya kepada Allah. Syariat di muka bumi, talinya dijarak kepada tempat nang sakira-kira burak tu kada kawa buka. Nabi melajari menyeimbangkan antara syariat lawan hakikat. Hidup di dunia ini lain nang kayak di surga. Nabi Adam bahari hidup di surga, diturunkan ke dunia. Bahari di surga saraba ada. Hendak makan durian, dicombong durian. Hendak makan anggur, ada anggur. Tapi di dunia hendak makan diproses. Hendak makan nasi diproses. Menanam benihnya sudah tuntong, dikatam benihnya di pabrik. Jadi baras pun dibasuh. Batuntong dibasuh buat ke panci. Pancinya sudah siap dibanyui, dihidupi api, menggurak kena masak. Bahari banget berpanci itu. Wah ini rice cooker. Pakai rice cooker, buat dalam banyu berapa ukurannya, katik, bilanya malatik, masak sudah. Dia makan satu mat lagi, kawada dimakan. Menghanyar malatik itu biasanya basah-basah masih. Proses kada kawa pian makan nasi pun kada diproses. Syariat nih. Kada kawapian langsung tok begeritik hendak makan, langsung turun nasi mulai langit. Kada kawa ini lain zamannya lawan zaman Siti Maryam lain. Proses nasi diproses. Hidup di dunia ya kayak itu. Hidup di dunia kita ini kada lepas daripada ikhtiar. Pian kada hendak dicuntan maling rumah. Isinya maksudnya lain rumahnya. Men rumahnya maling kada mencuntan. Beren lawan mencabut kayak apa? Kecuali
maling pintar itu bisa menjuntak rumahnya, tanahnya bersengketa. Nah, padahal bujur jangan sidin, tapi surat menyuratnya kada lengkap. Ada nama akui, hanya pintar, ulahakannya sertifikatnya harus diambilnya, itu maling juga ngarannya. Mendasar bujur ampun orang, tapi kita mah ada dengan kepintaran kita ulah data-datanya pas mengambil beturan. Jangan nangka itu jangan. Naudzubillah min dzalik. Bila hendak rumah nih barang-barangnya kada dicuntan maling, syariatnya apa? Jendela dikunci, lawang dikunci. Jangan lawang berbukaan, orangnya kuring. Batangah malaman lawang berbukaan, mun kamalingan wajar. Karena syariatnya kada sesuai. Ikhtiar tuh jangan dilepas. Pian hendak bisi anak kawin. Jangan mimpi bujangan bisi anak. Maksudnya anak nak keluar di rahim saudara. Kawai guru aja kada belaki hendak beranak. Anak kawa bibini itu bila hendak beranak kawin. Bilanya mau kada kawin ada bisi anak, itu bahaya itu. Itu pasti ada nang pemain gelap nama ujabnya gitu. Anak kawa ini syariat ini kada mau lepas ya. Biar hendak beranak kawin dulu. Nah itu Nabi mencontohkan burung diikat di sebuah batu. Pas Nabi sudah menjarat burung, masuklah Nabi ke Baitul Maqdis. Ketika Nabi masuk, Nabi sudah ditunggu oleh arwah, oleh semua para Nabi dan Rasul berkumpul di sana menunggu kedatangan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi perjalanan ini sebenarnya memang sudah diskenario betul-betul oleh Allah Ta'ala. Ini kayaknya Nabi Muhammad ini dijalankan mulai sini, di tengah jalan ketemuan ini, nang ini, transit di sini. Kayaknya pas terakhir transit sebelum naik ke langit, dijaga dulu oleh para Nabi semuaan berkumpulan supaya ada silaturahim antara beliau dengan para Nabi. Masuk Nabi kita. Ketika Nabi ke masjid itu hibah. Baitul Maqdis itu hibah dengan para Nabi dan Rasul. Semuanya memenuhi masjid. Yang tadiyuna man ya'ummuhum, mereka menunggu siapa menjadi imam di antara mereka. Mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, lawan Nabi kita Muhammad jumlahnya 124.000 kumpul semuanya. Ketika itu mereka menunggu siapa yang jadi imam. Ternyata fa'adzana mu'adzinun wa uqimatis shalah. Jibril mengumandangkan adzan lalu qamat, maka Jibril pun mengambil tangan baginda Nabi, mempersilahkan baginda Nabi masuk ke mihrab untuk jadi imam. Jadilah salat berjamaah yang dipimpin langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lihat di sini gambarannya. Mereka para nabi dan rasul adalah contoh. Mereka orang-orang yang memakmurkan masjid. Mereka berjamaah di masjid. Masjid yang sangat mulia diisi dengan amaliyah-amaliyah yang mulia. Di antaranya sembahyang berjamaah. Itu contoh. Dicontohkan Nabi malam Isra Mi'raj berjamaahan dengan para nabi dan rasul semuanya. Ayyuhal muslimun, kita wayang ini misi masjid di mana-mana banyak. Kita pernah dapat cerita dari Fadilatul Ustaz Al-Habib Abdurrahman bin Profesor Dr. Al-Muhaddith Al-Habib Abdullah bin Al-Imam Al-Habar Al-Qudum Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad bin Faqih Malang. Beliau pernah menceritakan pada zaman Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu mufassir, ahli tafsir di sini. Quran hafal, tafsir hafal, dan beliau pun sangat menguasai ilmu-ilmu tafsir. Orang jadi ahli tafsir, ilmu alatnya banyak. Macam-macam ilmu alat yang mendukung supaya kawan jadi ahli tafsir. Kada kawa orang dianggap jadi ahli tafsir kalau tidak mencukupi syarat.
Jangan ngaku-ngaku al-mufassir, jangan mengada ilmunya lengkap karena kaum mufassir. Timbulkan tafsirkan Quran pakai otak sorangan. Ancaman Nabi apa? Man fassaral Qur'ana bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa mentafsirkan Quran dengan akal-akalannya sendiri, berarti sudah memboking tempat dalam neraka. Kada gegumpangan mentafsirkan Quran. Jangan ayat dibulak-balik bulannya tuh ya kayak itu tak. Nah hendak parai sembahyang. Ada kalau ayat di surah Thaha, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Aku ini adalah Tuhan. Ujar ayat itu kan, Allah Ta'ala berfirman, innani anallah, aku ini Allah. La ilaha illa ana, kada ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, ayo sembah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Ayat ini dibalik Quran. Aqimis salata li dzikri timbul dibalik. Aturannya mendirikan salat ingat Allah, ini dibalik. Bila ingat berarti sudah sembahyang. Ini ngarannya mentafsirkan Quran pakai akal. Kahahandakan para sembahyang. Akhirnya tamat. Tujuan dalilnya di Quran. Anak muridnya bungol juga percaya. Tabelujur nasib dasar pangulir. Ada guru nama anda agak ketok. Apa tuh rame? Melihat orang sembahyangan itu orang menyembah taweng. Padahal menyembah taweng. Orang sembahyang menghadap tihang, padahal yang menyembah tihang. Bahbal benar. Sampai ada nama ngaku Ka'bah ada di dalam dada. Hujan. Jadi kami jangan perlu naik haji lagi. Ka'bah ada di dalam dada, maka kami naik haji. Coba pembalah dadanya adalah Ka'bahnya. Adalah ada pandir haji itu. Nah, lamun Mansur Is menyuruh membelah dada tuh orang lagi jatuh cinta. Yalah. Kalau kau tak percaya, Mansur Is nih. Belahlah dadaku, di dalam jantungku terukir namamu. Itu orang jatuh cinta. Zubaidah. Sekarang pilihannya Zubaidah. Zubaidah, sayangku, aku cinta kamu, ayayaya. Aku sayang kamu, masa iya. Lagu Heri kita tahun berapa kah? Zubaidah judulnya. Ya lah Zubaidah. Ada Zubaidah di atasnya. Oh Zubaidah. Oh kejar awak marah Laila. Ya Allah. Nah, itu ngarannya mentafsirkan Quran pakai akal-akalan. Kembali ke kisah tadi. Zaman Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama-ulama mengadakan konferensi ulama sedunia. Pertemuan ulama sedunia. Saat itu diadakan di Palestina kalau tidak salah. Kalau tidak salah di Palestina, konferensi ulama sedunia. Jadi tokoh-tokoh ulama dunia ini dikumpul semuanya dalam satu konferensi. Ketika itu pimpinan Muktamar ulama ini mempersilahkan kepada jamaah untuk bertanya kepada pimpinan. Karena tujuannya ulama di pertemuan untuk memecahkan satu permasalahan yang terkait dengan umat pada zaman itu. Akhirnya di tengah-tengah ditawarkan pertanyaan itu tadi, Syekh Mutawalli Sya'rawi angkat tangan. Wahai pimpinan, ulun hendak betakun. Sepanjang sejarah belum pernah ditemukan ada yang membahas kemana hilangnya air bekas jenazah mulia Nabi Muhammad, air bekas memandikan jenazah mulia Nabi Muhammad. Kalau riwayat sumur yang menjadi banyunya, banyu sumur mana Nabi ambil untuk memandikan Nabi, itu sumur Ghars. Kalau kita ke dekat Masjid Kuba, kita akan menemukan ada sumur Ghars.
Itu sumur yang dulu banyunya dijadikan untuk memandikan jenazah Nabi Muhammad. Yang dipertanyakan Syekh Mutawalli, banyu bekas jenazah Nabi itu kemana hilangnya? Amun kita kan memandi mayat, memandi jenazah, banyunya tuh mungkin dibuang kemana, kayak itu. Ini bekas memandikan jenazah Nabi, kemana layawnya banyunya? Maka pimpinan muktamar pun bingung. Kada kawan menjawab, karena memang kada pernah dibahas. Jadi jar pimpinan muktamar, pertemuan kita dicukupkan hari ini, karena saya sebagai pimpinan tidak bisa menjawab. Nah ini contoh ulama yang warok, tuan guru yang warok, yang hati-hati, tidak malu-malu mengatakan aku tidak tahu kalau memang kada tahu. Jangan jadi tuan guru sok tahu. Guru jurang apa hukumnya ini? Boleh loko di sini. Kada mau berluku-lukuan, kada tahu, kada tahu. Haram padahal haram, halal padahal halal, boleh padahal boleh, kada padahal kada. Mun kita ragu-ragu, jawab, maaf, aku pina ragu-ragu nah. Ditunda aja lah pengajian berikutnya, aku cariakan jawabannya. Kayak itu tuan guru warok. Makanya Jaldatu Kashful Anwar, di antara ciri ulama nak warok, ketika ditakuni hukum inya kada tahu, inya kada segan-segan menjawab, maaf, aku kada tahu. Sedikit pun tidak mengurangi pangkat kita. Kita jadi tuan guru ditakuni orang lalu kada tahu, kada juga menurunkan pangkat kita. Malah dibalik itu orang mengerti, oh guru tiba-tiba apik menjawab, kada mau asal-asalan. Hari sidin apalagi jawaban ada, kada ada lagi ya dah. Pokoknya Jasidin bila ditakuni pulang apa jawabannya, aku kada tahu. Habis saya kisah. Pas ternyata esok, ternyata apa namanya, di tengah-tengah sidin memutalaah kitab, kayak itu nah, di tengah-tengah memutalaah kitab, rupa-rupanya pimpinan ini ngantuk. Manusia bisa mengantuk. Pas sidin mengantuk, tiba-tiba sidin tak mimpi batamuan Rasulullah. Si pimpinan ini tak mimpi batamuan Rasulullah. Lalu Nabi ini datang ke hadapan si pimpinan muktamar. Di higa Nabi ada sohibul kindil, orang yang membawa culuk. Bahasa kita culuk, nantilah culuk. Apa bahasa Indonesianya culuk lah? Obor, obor, culuk. Storik nah, meknya. Ada orang membawa culuk di higa Nabi. Lalu apa ngarannya? Si pimpinan tadi batakon, ya Rasulullah, ulun ini nah ditakuni orang semalam. Ditakuni orang, kamana bekas banyu memandikan jenazah pian itu hilangnya. Jadi Rasulullah menjawab, mun ikam hendak tahu jawabannya, takuni nama bawa culuk di higa aku nih. Nya tahu jawabannya, kamana hilangnya banyu itu. Sekalinya nang di higa itu menjawabkan, banyu bekas memandikan jenazah Rasulullah itu dibawa oleh malaikat ke atas langit. Jadi sebuting-buting dada banyu bekas memandikan Nabi itu di dunia nih gugurnya dada. Pas ibah memandiin Nabi kita naik malaikat, bawa malaikat naik ke langit banyunya. Lalu banyu nang bekas memandikan jenazah Nabi ini dibawa malaikat ke langit. Bila banyu itu diturunkan ke muka bumi, jadi banyu hujan. Banyu hujan yang diturunkan ke muka bumi, di mana banyu itu titik, jadilah masjid di kemudian hari. Oke, itu kah kisahnya aja? Jangan tukang bawa colok tadi, takipik pimpinan tadi, bangun langsung. Sidin arai benar, dapat jawaban sudah. Ya Sidin, hari ini aku kawan menjawab sudah. Walaupun tidak ada di dalam kitab, tapi langsung mimpi bertemu Rasulullah jawabannya. Esok muktamar kembali disambung, menyambung jawaban nang sumalam Jasidin. Orang betakun, Syekh Mutawalli betakun kamana banyu bekas
memandikan jenazah Nabi itu hilangnya? Aku sudah tahu jawabannya. Ujar si pimpinan. Jadi ujar Syekh Mutawalli, maaf pimpinan, ulun umpat papandir satu mat. Malam tadi dia mimpi Rasulullah kah? Ujar Syekh Mutawalli nih, menyaluk ke dahulu. Malam tadi dia mimpi Rasulullah kah? Pian adalah melihat orang membawa culuk di higa, ada tahu lah pian siapa membawa culuk kok? Dia tahu, ya aku di sini. Syekh Mutawalli itu masya Allah. Pian kah? Iya, itu aku membawa culuk kok. Ada ya di mana Syekh Mutawalli Sya'rawi tahu pada pimpinan mimpi Rasulullah maka itu? Tentu beliau sudah mengetahui lebih dahulu. Aku di sini membawa culuk, bayangkan biar tingginya makom Syekh Mutawalli Sya'rawi di hadapan Rasulullah. Membawa culuk menerangiakan jalan Nabi. Sekalinya itu nama jawaban dalam mimpi, naik ke atas jarak bajunya dibawa malaikat, bila diturunkan ke bumi jadilah masjid. Itu kisahnya biar. Nah ini kita dapat cerita daripada Sayyidul Habib Abdurrahman bin Fiqih. Dan ini terjadi zaman Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Mutawalli itu hidupnya daerah tahun 90-an, entah tahun 9 berapa sih meninggal, belum teringat lagi. Hanya raja. Kan itu hanya terungkap ceritanya. Jadi kita masuk Masjid An-Nur ini kenapa di Sampah Marga ini ada masjid? Berarti ini satitik daripada banyu bekas memandikan jenazah Nabi gugur di sini. Akhirnya jadi masjid. Itu biar kisahnya toh. Mun bahari masjid yang sudah ada di zaman Nabi, nah itu lain sejarahnya. Itu memang ada terdahulu. Ini maksudnya yang setelah Nabi kadada lagi. Nabi kadada, lalu ada orang ulang masjid. Itu berarti dapat barokah banyu bekas jenazah mulianya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Percayalah biar kisah nanya. Percaya kan kada? Mungkin kada percaya kada, usah lagi. Ulun kada tapi minik kada. Ulun kita terkesah juga. Tapi menurut memikirkan, ulun percaya aja, lebih pada itu percaya karena ini menyangkut dengan nama ulama besar Syekh Mutawalli Sya'rawi yang bagaimana derajat beliau luar biasa, bagaimana ketinggian makom beliau, sampai siapapun zaman Syekh Mutawalli itu hidup, presiden sekalipun kada di bakotek lan sidin. Itu bayangkan biar presiden siapa yang di Mesir itu siapa? Zaman itu tuh Husni Mubarak. Husni Mubarak itu mbah dilantik jadi presiden, itu dicaramani sidin mbah depan biar. Jadi presiden itu harus ini, harus ini, harus ini. Nah, recak-recak tunjuk menunjuki presiden. Presiden loh ditunjuk-tunjuk sidin. Nah, ayo. Mun kita jadi tuan guru, kira berpikir bebandir hadapan presiden. Hah? Ada sidin kata, nah, yang mana hak katakan hak, yang batil katakan batil. Itu Syekh Mutawalli Sya'rawi, masya Allah orangnya. Pas sidin wafat, Mesir itu jadi lautan air mata. Wah, manusia jutaan mengarak jenazah beliau ke pemakamannya. Masya Allah, ulama besar luar biasa. Ngalih cari yang kegantiannya kayak sidin tuh ya. Ulun percaya aja kisah ini. Barokah daripada Rasulullah, jadilah masjid ini. Nah, kembali ke kisah, sedikit lagi. Setengah sawalas. Hanya setengah jam. Ulun berarti cara mas aja. Nanti setengah jam lagi. Harus kah? Lanjut. Namanya lanjut. Asalnya masjid cuma 2 kan kayak itu. Asalnya masjid cuma 2, lalu ada lagi menyusul masjid di mana-mana ada masjid. Nah sekarang masjidnya sudah ada, tinggal siapa yang siap memakmurkan itu masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja yang bisa memakmurkan masjid itu orang yang beriman. Amun orang imannya kada tapi kuat, masjid itu diolah gesan lalu warak. Ada yang paling parah biar masjid umpat ada guring. Nanti bulan puasa, bejuhur kada, kayak guring ke masjid. Adalah manusia gitu, ada pun hampir mencari jakanya bejuhur dahulu itu lalu baca Quran mengantuk sambil baca Quran terguring-guring di masjid. Itu kan biasa-biasa aja. Ini kada bakorinah mau bantal ke masjid orang guring. Kayak apa?
ya'muru masajidallah ini man amana billah wal yawmil akhir. Nang kawa memakmurkan masjid cuma orang-orang beriman. Ayuhal muslimun, ayo kita pikirkan. Zaman bahari masjid itu kada megah. Zaman bahari masjid itu seadanya. Bangunannya rendah, buruk, jabuk, kayu rata-rata bangunannya. Kipas angin kadada di masjid, orang pakai papat aja bahare. Ngatilah papat. Papat tuh kipas tangan nambah anyam tuh papat. Bahasa kami di Kaluan nyambat papat. Lain bahasa Jawa papat itu 4. Siji, loro, telu, papat. Itu orang Jawa. Oke. Oke nopo betul? Oke. Nah. Wes lanang, Pak. Wes ngombe. Wes adus.